Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian rutin dari pembahasan insyaallah taala kitab Tuhfatul Abrar fil Ad'iyati wal Adabi wal Adkar, karya Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembahasan dari doa-doa yang beliau sebutkan sesuai dengan apa yang dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau menyebutkan beberapa nasihat dan taujihat seputar masalah doa, maka beliau berpindah pada pembahasan berikutnya terkait dengan masalah adab seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini beliau akan kemukakan beberapa bentuk adab, Dan yang pertama yang akan beliau bahas adalah adabul akli wasyurbi. Adab-adab dalam hal makan dan minum. Adab makan dan minum. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Alhamdulillah, tidak ada yang luput di dalam agama ini, sampai pun dalam hal-hal yang bersifat keduniaan, melainkan di situ ada pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengannya. Contoh dalam hal makan dan minum. Nah, ini adalah kebiasaan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari, kita makan dan minum, tentunya tidak akan bisa lepas dari hal tersebut. Maka seorang muslim yang memperhatikan agamanya, maka dia perlu melihat ada beberapa adab yang perlu diperhatikan, agar makanan dan minuman yang dia makan, yang dia minum, bisa berbuah kebaikan dan keberkahan bagi tubuhnya dan bagi dirinya. Nah, di sini beliau akan sebutkan beberapa adab seorang muslim dalam hal makan dan minum. Nah, tentunya makanan, minuman ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Ketika Allah memudahkan bagi kita untuk bisa makan, untuk bisa minum, dan untuk mendapatkan makanan dan minuman, ini semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Tentunya dengan kita melihat bagaimana syariatul Islam mengatur permasalahan ini, maka akan semakin sempurna kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal makanan dan minuman tersebut. Maka di sini beliau akan sebutkan beberapa adab dalam hal makanan dan minuman ketika mau makan dan ketika mau minum. Demikian pula apa yang beliau sebutkan di pembahasan ini, ada yang berkaitan dengan adab makan dan minum sebelum makan dan minum, ada adab makan dan minum di tengah-tengah, di sela-sela makan dan minum, dan ada adab makan dan minum selesai makan dan minum. Itu akan beliau rangkum dalam pembahasan-pembahasan ini. Yang pertama yang beliau sebut, al-aklu wasyurbu minat thayyibat wa tajannubul muharramat. Makan dan minum dari makanan dan minuman yang baik-baik, yang thayyib, yang halal, yang baik-baik, dan menjauhi makanan dan minuman yang haram, menjauhi makanan dan minuman yang diharamkan. Nah, ini dari perkara yang tentunya harus diperhatikan. Seseorang ketika hendak makan, ketika hendak minum, dia perlu memastikan apakah makanan dan minuman yang dia dapatkan itu adalah halal ataukah tidak. Dan dia wajib untuk menjauhi yang haram,
dan dia memastikan bahwa makanan dan minuman yang dia konsumsi adalah makanan dan minuman yang thayyib, yang halal, yang baik. Ya, tidak ada keharaman di dalamnya. Taib. Di sini beliau sebutkan dalilnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yang halal-halal, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, apa yang Allah berikan kepada kita. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Ya, perhatikan dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala ya menyeru orang-orang yang beriman untuk makan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya perkara makanan dan minuman, ya, ini dari perkara-perkara yang diperhatikan di dalam syariat. Hanya Allah Subhanahu wa taala membatasi makanan yang kita makan hendaknya dari makanan yang thayyib, makanan yang halal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian setelahnya datang perintah untuk bersyukur. Ya, karena sekali lagi itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita mestinya mensyukuri nikmat tersebut. Ya, ketika Allah mudahkan bagi kita untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman, itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari ia merasakan keamanan di dalam rumahnya, ya, kemudian sehat jasmaninya, dan ia mempunyai makanan, ya, di hari itu, maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia itu untuk dirinya. Ya. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri dengan kesyukuran yang benar, kesyukuran yang didasari ya karena pengakuan kita akan nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak memuji-muji Allah dan kita wujudkan dalam bentuk ibadah. Dan itulah hakikat dari kesyukuran. Makanya setelah Allah perintahkan washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian ibadah kepada, mewujudkan kesyukuran tersebut dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dikatakan orang yang bersyukur kalau dia belum beribadah. Kalau dia belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin." Sesungguhnya Allah memerintah kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintah kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha. Ya. Wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang diperintahkan untuk makan dari harta yang baik-baik, dari yang thayyib, yang halal-halal. Lalu kerjakanlah amal soleh. Kerjakanlah amal soleh. Nah, thumma dzakara ar-rajula yutilus safara asy'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama. Ya. Kemudian Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang panjang safar perjalanannya. Ya, dia berambut kusut masai dan berdebu. Dia menadahkan tangannya ke atas langit. Kemudian berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabulah. Tapi makanannya haram, minumannya haram, ia dikenyangkan dengan yang haram, maka bagaimana doanya akan diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya salah satu penghalang terbesar dari dikabulkannya doa seorang muslim adalah manakala ia tidak memperhatikan kehalalan atau keharaman dari makanan yang dia makan. Ya. Ketika seorang berani mengkonsumsi ya barang-barang yang haram, makanan-makanan yang haram, dia tidak peduli lagi akan hal tersebut, maka ketika itu jangan harap doanya akan didengar oleh Allah. Ya, seorang yang berani makan harta riba, seorang yang berani makan dari harta hasil menipu, ya, dan seterusnya dari perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama, maka ini dari perkara yang akan
mendatangkan ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memperkenankan doa kita. Ya. Tidak akan memperkenankan doa kita. Terlebih manakala kita melihat ya hadits-hadits Nabi SAW yang mengancam ya orang-orang yang berani mengkonsumsi yang haram. Ayyuma lahmin nabata min haram fannaru aulalah. Kata Nabi, ya, daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Neraka lebih pantas untuk dirinya. Ya. Dan merupakan salah satu pertanda ya hari kiamat, bahwasanya zaman kita ini sudah hampir mendekati kiamat. Ya, manakala manusia sudah tidak peduli untuk mencari harta itu entah dari jalan yang halal atau yang haram. Ya. Kata Nabi SAW, la yazalun nasu, ya, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya manusia ya, tidak akan tegak yang namanya hari kiamat ya, sampai ya, manusia tidak peduli lagi ya, min aina akhadha malah, dari mana dia mendapatkan hartanya, amin halal amin haram ya, apakah dari yang halal atau dari yang haram ya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Itu salah satu dari tanda dekatnya hari kiamat. Nah, maka yang pertama dari adab ya, seorang tatkala ingin makan dan minum, maka dia harus memperhatikan ya, apakah makanan dan minuman yang dia makan itu halal atau haram. Ya, yang halal itu yang hendaknya dia makan, dan dia wajib untuk menjauhi segala makanan dan minuman yang haram. Kemudian yang kedua dari adab seorang dalam makan dan minum, yaitu di sini kata Syekh, at-tasmiyatu 'ala at-ta'ami wasyarabi bismillah. Ya, mengucapkan tasmiyah. Tasmiyah itu adalah bismillah ya, sebelum makan dan sebelum minum. Ini adab. Jadi sebelum makan, sebelum minum baca bismillah. Ya. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, ketika Nabi SAW melihat ada seorang anak yang Nabi tegur cara makannya, Nabi panggil, ya gulam, wahai anakku, sammillah, sebutlah nama Allah, baca bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makanlah yang ada di dekatmu. Ini maksudnya makanlah yang ada di depanmu. Ya. Dalam riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, ya, Nabi lebih menegaskan, kata Nabi, ya gulam qul bismillah, wahai anakku, katakanlah bismillah. Ya. Dan yang lebih utama, seseorang hanya mencukupkan diri dengan ucapan bismillah tanpa tambahan ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim ketika makan dan minum, tapi cukup baca bismillah. Itulah yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ulama memang berselisih pendapat apakah boleh menambah dengan bismillahirrahmanirrahim atau cukup bismillah saja. Ya, pendapat Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau yang lebih utama dia mencukupkan sesuai dengan hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi hanya baca bismillah saja. Ya, maka kita mencukupkan sebagaimana Nabi SAW perintahkan. Ketika makan dan minum cukup baca bismillah saja. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud ya dan selainnya, Nabi SAW menuntunkan bagi seseorang yang hendak makan dan minum membaca bismillah. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya dia kelupaan baca bismillah ketika mau makan? Nah, di sini ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kata beliau, idza akala ahadukum ta'aman falyadhkur ismallah. Apabila salah seorang dari kalian hendak makan, ya, ingin memakan suatu makanan, maka bacalah bismillah. Bacalah bismillah. Fa in nasiya ayadhkurallaha fi awwalih falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih. Kata Nabi, dan apabila dia lupa untuk menyebut nama Allah di awal mau makan, ya, maka dia ingat di pertengahan makan, maka katakanlah bismillah ala awwalihi wa akhirih.
dalam sebagian lafaz bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Jadi bacaannya seperti itu. Kalau lupa baca bismillah di awal. Ya, baca bismillah ala awwalihi wa akhirihi atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah ini. Nah, hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud dan selainnya. Baik. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian dari adab yang juga diingatkan oleh para ulama ya, sebelum kita membahas adab yang berikutnya ya, yaitu ghuslul yadain ya, qabla ta'am wa ba'dahu, mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Nah, ini juga adab yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim ya. Dia perlu mencuci kedua tangannya sebelum makan dan sebelum minum. Nah, ya, memang tidak ada dalil untuk hal tersebut ya, khususnya terkait mencuci tangan sebelum makan. Kalau sebelum minum, setelah makan, itu ada dalilnya ya. Nah, dan dalam riwayat yang hasan ya, sebagaimana kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Ya. Akan tetapi para ulama mensunnahkan hal tersebut ya, dikarenakan ya tentunya dimaklumi ya, seseorang kalau mau makan ya, dalam keadaan makanan tersebut akan masuk ke dalam perutnya. Kemudian kalau misalnya di tangannya tersebut ada sesuatu yang kotor lalu dia langsung makan, ini bisa membuat badannya sakit ya, atau muncul penyakit-penyakit yang kita tidak tahu ya kan. Nah, maka Islam ya tentunya mencegah segala yang bisa memudaratkan ya kan. Makanya hal tersebut dianjurkan ya, bagi seorang sebelum makan untuk mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya ya, tentu saja diniatkan dalam rangka dilakukan hal tersebut dalam rangka untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mungkin saja menempel di tangan-tangan kita ya, habis memegang sesuatu atau apa ya, cuci tangannya. Nah, dan ini lebih wajib lagi manakala kita habis bangun dari tidur ya, habis bangun tidur malam misalnya. Nah, jangan langsung makan, tapi cuci tangan kedua tangan terlebih dahulu. Cuci kedua tangan terlebih dahulu. Nah, setelahnya baru kita makan dan minum. Ya. Jadi setelah makan, sebelum makan kita cuci tangan, dan setelah makan kita pun cuci tangan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian perkara berikutnya yang ketiga di sini disebutkan oleh Syekh, al-aklu wasyurbu bil yamin wa alla ya'kul min wasatit ta'am. Ya. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ya, ini adab. Makan dan minum dengan tangan kanan. Dan ia tidak makan ya dari tengah makanan. Jadi kalau misalnya makanan itu satu piring ya, jadi jangan dia mulai ambil bagian tengah dulu ya, tapi dia ambil bagian pinggirnya dulu. Nah, seperti itu adab seseorang ketika mau makan ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi adab yang ketiga ini makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak boleh makan dari tengah makanan ya. Tapi hendaknya dia dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu. Nanti akan datang riwayat atau hadis yang menyebutkan hal tersebut. Taib. Di sini dalam hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul bi yaminih." Apabila salah seorang dari kalian makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Wa idza syariba falyashrab bi yaminih. Dan kalau dia minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Ya, kenapa? Ya, fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya, makanya kalau ada yang makan dan minum dengan tangan kiri, ini menyerupai setan. Ya, menyerupai syaitan. Dan kita tidak boleh menyerupai syaitan. Ya, seorang muslim adabnya ketika mau makan dengan tangan kanan. Ya, jangan seperti kadang sebagian orang tidak peduli minum ya dengan tangan kiri ya. Nah, sebagian orang makan ya dengan tangan kanan, tangan kiri juga menyuap ya. Ini menyelisihi ya. Nah, seorang muslim makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan ya. Nabi sebutkan ilahnya karena yang makan dengan tangan kiri itu cuman setan. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Baik.
Nah, kemudian terkait dengan makan dari pinggir-pinggir piring, ya, tidak langsung dari tengah makanan. Ini dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, ya, kata Nabi SAW, innal barakata tanzilu fi wasatit ta'am. Kata Nabi, sesungguhnya keberkahan itu turun pada tengah makanan. Fakulu min hafatihi, maka makanlah dari pinggir-pinggirnya terlebih dahulu, dari tepi-tepi, ya, terlebih dahulu. Wala ta'kulu min wasatih, dan jangan kalian makan dari tengahnya dulu, ya. Jadi kalau makan dari pinggir dulu, ya. Ini adab, ya, adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dari adab makan dan minum, alla ya'kula wa la yashroba fi aniyatidz dzahab wal fiddah. Ya, tidak boleh makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak. Tidak boleh makan dan minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, Nabi yang larang. Ya, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ya, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas, dan juga jangan dari bejana yang terbuat dari perak. Wala taqulu fi sihafiha, dan jangan kalian minum dari bejana, ya, atau jangan kalian minum dan jangan kalian makan dari piring yang terbuat dari emas atau perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya itu bagi orang kafir saja di dunia. Walakum fil akhirah, tapi untuk kita nanti di akhirat. Nah, kalau di akhirat nanti bejananya kita itu terbuat dari emas dan perak, ya. Tapi di dunia itu diharamkan, tidak boleh. Siapa yang menggunakannya di dunia, maka dia tidak akan dapat di akhirat. Ini jamaah sekalian. Taib. Jadi Nabi SAW melarang, ya. Bahkan dalam hadis Ummu Salamah, ya, lebih tegas lagi Nabi mengancam, ya, hadisnya sahih muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, man syariba fi ina'in min dhahab au fiddah, barang siapa yang minum dari bejana yang terbuat dari emas atau perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, maka sesungguhnya ketika itu dia telah menelan di dalam perutnya, ya, api dari neraka jahanam. Naudzubillah. Ya, maka ini menunjukkan tidak bolehnya, haramnya seorang makan dan minum dari, ya, dengan emas yang terbuat, dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak. Makanannya makanan biasa, tapi yang dia makan, ya, piringnya, gelasnya, mangkoknya, bejananya terbuat dari emas atau perak. Ini tidak boleh. Ya, itu hanya bagi orang kafir di dunia, dan bagi kita kaum mukminin kita akan dapatkan nanti di akhirat tatkala dimasukkan ke dalam surga. Nah, dan ulama sepakat, ya, bahwasanya tidak boleh minum dengan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Sepakat ulama kan haramnya tersebut, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid, dan juga Al-Imam Ibnul Mundir. Nah, ya. Nah, kalau misalnya minum saja dilarang, ya, apalagi makan, ya kan, sama saja, ya. Apa hikmahnya kira-kira? Kenapa tidak boleh makan dari emas dengan bejana atau gelas atau piring yang terbuat dari emas atau perak? Ya, hikmahnya para ulama sebutkan seperti dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar, ya, karena perbuatan seperti ini, ya, dilarang, ya, dikarenakan, ya, hal tersebut merupakan sifat berlebih-lebihan, israf, berlebih-lebihan. Kita tidak boleh israf seperti itu, dan juga, ya, akan melahirkan kesombongan nantinya, ya. Terbuat dari emas, makanan piringnya saja dari emas, mangkoknya terbuat dari emas, ya. Nah, akan melahirkan apa? Kesombongan dalam diri, dan juga apa? Akan menyakiti orang-orang fakir, orang-orang miskin yang terkadang, ya, mereka jangankan apa namanya mau beli piring atau bejana dari emas atau perak, makanannya saja mereka sulit untuk dapatkan. Nah, kita enak-enak, ya, membeli bejana terbuat dari emas dan perak, itu akan menyakiti mereka, ya. Harusnya kita ingat, ya, keadaan mereka, daripada dibelikan untuk hal yang seperti itu, maka, ya, sumbangkan harta kita kepada fakir miskin yang lebih membutuhkan, ya, tentunya akan berbuah pahala.
Ya, jadi ini dilarang ya untuk makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari adab juga ya yang kita tambahkan di sini, adab dari makan dan minum, yakni mendahulukan makanan dan minuman ya sebelum mengerjakan sholat ya. Ini begini, ketika makanan sudah dihidangkan dalam keadaan kita sudah kelaparan, sudah mau makan, azan berkumandang atau qomat sudah ditegakkan ya, maka yang mana dulu, sholat dulu atau makan dulu? Jawabnya dahulukan makan dulu baru sholat. Loh, kenapa seperti itu? Ya Nabi yang bilang dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi, idza wudi'al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Ya, apabila makanan malam sudah dihidangkan sementara sholat sudah ditegakkan, ya kata Nabi, fabda'u bil asya. Kalian kalian makan dulu, makan minum dulu. Ya, makan malam kalian. Nah, makan makanan malam kalian. Ya. Dalam riwayat Ibnu Umar, wala yu'ajjil hatta yafruq minhu. Jangan dia tergesa-gesa dalam makan sampai dia selesai dari makannya tersebut. Baru nanti dia sholat. Kalau dia masih dapat berjamaah, dia kerjakan bersama jamaah. Kalau tidak, ya dia sholat sendirian. Nah, ya kenapa seperti itu? Ya, kok kita mendahulukan makanan daripada sholat? Ya, ini ada hikmahnya. Kalau misalnya seseorang dahulukan sholatnya, sementara dia sudah pengen makan, ya, dia sudah pengen, dia sudah kelaparan, ya kan? Ini akan mengganggu dia dalam sholatnya. Sementara sholat itu kita butuh hati yang khusyuk. Kalau misalnya dia dahulukan makan dulu, ya, dalam keadaan dia sudah berkeinginan, maka sholatnya tidak akan tenang. Dalam sholat yang terbayang itu adalah makanan, minuman. Ya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ya Nabi SAW dengan segala hikmahnya ya menuntunkan hal yang demikian. Ya, gunanya juga untuk sholat, kemaslahatan sholat itu sendiri. Jangan sampai kita mengerjakan sholat dengan hati yang tidak khusyuk. Ya, akhirnya kita tidak tahu lagi apa yang kita baca, kita pun sholatnya kita agak percepat, ya, sehingga sholat yang kita kerjakan tidak ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas ini? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya di sini kata Syekh, la'qul yad was-sahfa wa aqlul luqmah as-saqitah ba'da imatatil adza anha. Menjilat tangan dan piring ya, serta makan makanan yang jatuh dari piringnya setelah membersihkannya. Nah, di sini adab. Jadi seorang dalam makan dan minum, selesai makan, ya, makanan yang mungkin menempel di jari-jarinya, di tangannya itu dia jilati. Ya, dia jilati. Ya. Piring-piringnya juga dia ambil pakai tangannya, dia jilati. Ya. Nah, dan kalau misalnya ada suapan yang terjatuh, dia ambil. Tapi dia bersihkan dulu. Kalau misalnya ada kotoran yang menempel, dia bersihkan, setelahnya dia makan. Ya. Mungkin ada orang yang berpikir, wah, terlalu jorok seperti ini. Subhanallah. Ya. Pertama, Nabi tidak mungkin mengajarkan kepada kita hal-hal yang jorok, ya kan? Tidak boleh yang seperti itu. Nah, ini kita sebutkan ini dasarnya ada, ya. Dasarnya ada. Nah, dan walhamdulillah ya agama kita ya menuntunkan hal yang demikian. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumti anhal ada waliyaqulha." Apabila jatuh ya suapan salah seorang dari kalian, suapan makanan, maka ambil dia, bersihkan kotorannya, lalu dia makan. Jadi jangan juga langsung dimakan. Bersihkan dulu, kalau ada kotorannya dibersihkan dulu. Ini kalau memungkinkan, ya kan. Ya, beda kalau misalnya mungkin makanannya jatuh di lumpur misalnya. Ya, sementara makanan yang basah ya, kalau tidak mungkin mau dianukan, ya kan. Tidak memungkinkan. Tapi kalau misalnya jatuh di tempat-tempat lantai yang bersih, ya kan, masih kita lihat mungkin ada sedikit kotoran, ya kan. Ya, maka diambil saja, ya. Diambil saja, dibersihkan apa yang mungkin kotoran yang melengket, jangan langsung dibuang. Nah, sebagian orang kadang ya, kalau makanannya jatuh, dia tidak mau ambil lagi. Padahal masih mungkin untuk diambil, masih bisa dimakan.
Ya. Ini jamaah. Jadi apa namanya, yang seperti ini perlu kita untuk menjaganya. Ya. Ini kita apa namanya, makan makanan yang terjatuh, ya, dan kita bersihkan kotoran-kotoran yang ada padanya, yang melengket di dalamnya, lalu kita makan. Nah, perhatikan dalam hadis ini, wala yada'aha lisyaitan. Jangan tinggalkan makanan itu untuk syaitan. Jadi ini dalil menunjukkan bahwasanya, ya, kalau ada makanan sisa, ya, itu dimakan oleh syaitan nantinya. Dimakan oleh syaitan. Nah, sebagian orang terkadang makan, masya Allah, ya, dia tidak memperkirakan, akhirnya apa namanya, banyak makanan yang tersisa. Ya, banyak makanan yang tersisa, dia tidak makan. Ya. Padahal, ya, seorang kalau misalnya makan, dia habiskan makanannya. Jangan sampai ada sisa. Jangan sampai ada sisa dari makanan ini. Sebagian orang, subhanallah, malah untuk menghabiskan makanan gengsi. Ya, malu kalau misalnya habiskan makanannya, karena dianggap nanti terlalu rakus. Subhanallah. Sampai sebagian orang terkadang kalau sudah makan apa namanya, mungkin di restoran atau di warung apa, sengaja makanan itu disisakan setengah. Ya. Makanan itu dibuang akhirnya, subhanallah. Nah, betapa banyak makanan yang kalian buang. Ya. Jangan gengsi untuk menghabiskan makanan. Itu keberkahan di situ. Kalian apa namanya, makan kemudian sisakan sebagiannya, separuhnya, setengahnya, ya, sebagiannya. Ini mubazir akhirnya. Menyisakan untuk syaitan. Makanya kata Nabi, la yada ahli syaitan. Jangan tinggalkan itu makanan untuk syaitan. Ya. Kemudian kata Nabi, wal yaslut ahadukum musafhah, dan hendaknya salah seorang dari kalian menjilati piringnya. Ya. Dia ambil apa namanya yang di piring yang mungkin masih melengket ada makanan, dia ambil. Ya. Nah, dia jilati. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum takunul barakah. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu dari makanan kalian itu mana keberkahan, letak keberkahannya di situ, di mana kalian tidak tahu. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi menuntunkan hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, oh terlalu jorok, oh terlalu, ya. Jangan. Ya, ini tuntunan di dalam agama kita. Dan Nabi tentunya tidaklah menuntunkan kecuali kebaikan dan kemaslahatan bagi kita. Ya kan? Kemaslahatan bagi kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat lain, hadis lain, riwayat Muslim juga, Nabi bersabda, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyumti ma biha minal ada wal yaqulha wa la yada ahli syaitan." Apabila jatuh suapan makanan salah seorang dari kalian, maka hendaknya dia singkirkan kotoran-kotorannya dan dia makan setelahnya. Jangan dia tinggalkan untuk setan. Wa la yamsah yadahu bil mendil. Jangan langsung dia mengusap tangannya dengan sapu tangan. Ya. Sebelum dia jilati, hatta yalaqaha, sampai dia menjilatinya. Ya. Baru dia usap dengan apa namanya, sapu tangan setelahnya. Ya. Au yuliqaha, atau minta dijilatkan sama, ya, sama kawannya, ya, atau sama keluarganya, sama istrinya. Ini mungkin memungkinkan, ya kan? Ya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena, ya, seorang itu tidak tahu di makanannya itu berkahnya di mana, dia tidak tahu. Ya. Ini kata Nabi SAW. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Taib. Kemudian yang keenam, al-ijtima'u 'ala ta'am. Ya. Berkumpul ketika makan, berjamaah. Nah, ini sunnahnya makan secara berjamaah. Ya. Nah, dan ini dari perkara yang disunnahkan, ya, seorang itu makan secara berjamaah. Ya. Karena dengan berjamaah itu lebih mendatangkan keberkahan. Ya. Jadi berkumpul. Ya, misalnya, kalau misalnya lebih bagus kalau misalnya diberikan satu nampan besar, kemudian makan rame-rame di situ. Nah, itu lebih berkah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Ta'amul wahid yakfil itsnain, wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah, wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah." Ya, satu makanan cukup untuk dua orang. Ya. Wa ta'amul itsnain, makanan untuk dua orang, yakfil arba'ah, bisa mencukupi untuk 4 orang ketika dia berjamaah. Wa ta'amul arba'ah yakfi tsamaniyah, makanan untuk 4 orang cukup, ya, dihidangkan kepada 8 orang. Ya. Keberkahan makanan tersebut ketika dimakan secara berjamaah. Nah, dan para sahabat berkata, ya,
kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna na'kul wala nasba'. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami ini makan, tapi kok kami tidak kenyang-kenyang. Ya. Jadi sahabat mengadukan kepada Nabi, kami makan ya Rasul, tapi kami tidak kenyang. Ya. Apa kata Rasulullah? Fala'allakum taftariqun. Ya, mungkin kalian ketika makan itu kalian tidak berjamaah, kalian berpencar-pencar. Ya. Qalu na'am. Para sahabat berkata, iya, seperti itu ya Rasul. Kami makan tidak berkumpul, tidak berjamaah. Jadi dulu sahabat seperti itu. Ya. Makanya mereka mengadukan kepada Nabi, ya Rasul, kami makan itu kok tidak kenyang-kenyang ya. Nah, Nabi sebutkan illatnya, sebabnya. Mungkin kalian itu makan terpencar-pencar, kalian makan tidak berjamaah. Sahabat berkata, iya ya Rasul. Maka kata Rasulullah, fajtami'u ala tu'amikum. Berjamaahlah kalian dalam makanan kalian, berkumpul. Wadhkuru smallah alaih. Sebutlah nama Allah, baca bismillah sebelum makan. Yubarak lakum fi. Akan diberkahi kalian dalam makanan tersebut. Ya, akan diberkahi kalian dalam makanan tersebut. Hadis hasan riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini menunjukkan sunnahnya berjamaah ketika makan. Ya, jangan makan sendiri-sendiri, tapi makan berjamaah. Taib. Kemudian adab yang ketujuh, alla yashraba qa'iman, tidak minum sambil berdiri. Ya, tidak minum sambil berdiri. Ya, dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, rawahu Muslim. Janganlah salah seorang dari kalian minum dalam keadaan berdiri. Ya. Dan minum dalam keadaan berdiri itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, menurut mayoritas para ulama. Ya. Jadi usahakan kalau minum sambil diri, minum sambil duduk, bukan minum sambil berdiri. Ya. Kemudian yang kedelapan, alla yatanaffas fil ina wa la yashrab min famis siqa wala min thulmatil qadah. Ya. Adab yang kedelapan, tidak bernapas di dalam bejana. Jadi jangan menarik dan menghembuskan napas ketika lagi berada di bejana. Ya, misalnya di gelasnya, ya, atau ketika makan piringnya didekatkan di mulutnya, jangan bernapas di situ. Nah, dilarang sama Nabi SAW. Dan jangan dia minum langsung dari mulutnya ceret teko, ya. Jadi jangan langsung minum dari mulutnya itu ya, mulutnya teko, jangan langsung minum dari situ, tidak boleh itu juga. Ya. Wala min sulmatil qadah, dan juga jangan langsung minum dari mulut bejana. Ada mulutnya kan? Kalau teko jelas ya kayak begitu, atau kayak ceret ya. Jangan langsung minum dari mulutnya itu. Nah, tidak boleh itu. Nah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya, ya, dengan tangan kanannya ketika dia buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminih, dan jangan juga dia cebok, ya, dari buang air besar dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, jangan dia bernapas di bejana. Ya. Jadi ketika minum, biasanya orang kalau minum kan, ya, karena mungkin banyak minumannya, ya, sambil tarik napas di situ. Ya, jangan, tidak boleh seperti itu. Dilarang sama Nabi. Wala yatanaffas fil ina, jangan bernapas, menarik dan menghembuskan napas di dalam bejana. Tidak boleh itu. Ya, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi tuntunkan begini, hadisnya muttafaqun alaih. Ya. Anna Rasulullah SAW kana yatanaffas fil ina thalathan. Nabi itu, ya, sebelum minum beliau menarik napas dulu 3 kali baru minum. Nah, jadi ada tidak menarik napas atau menghembuskan napas di dalam bejananya. Sebelum itu tarik napas dulu, buang 3 kali, baru minum. Jelas ini? Nah, intinya jangan sampai kita bernapas di dalam bejana itu. Di dalam bejana atau di dalam gelas, cangkir atau semisal itu. Nah, ini jamaah sekalian. Taib. Kemudian naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syurbi fi siqa. Dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, ya, Nabi SAW melarang minum langsung dari mulut teko. Tahu teko ya? Ini ceret itu kan, yang langsung ada mulutnya begitu ya, menuang itu.
Jangan langsung minum dari mulutnya itu. Ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, sahih riwayat Imam Abu Daud, nah Rasulullah SAW anisyurbi fi thulmatil qadah wa yunfakha fi syarab. Ya. Rasulullah SAW melarang untuk minum dari mulut bejana dan meniup ya air yang ada di bejana. Nah, ini lihat larangan Nabi SAW. Pertama, larangan minum langsung dari mulut bejana atau mulut ceret, teko, ya, dan semisal itu dilarang. Ya, kalau ada yang bertanya, loh, kenapa dilarang? Ya, ada para ulama menyebutkan hikmahnya. Ya, diantaranya bahwasanya kalau dia langsung minum dari situ, dia tempelkan mulutnya di situ, ya itu akan mengotori, ya kan? Artinya kan biasanya bejana atau teko atau ceret yang diisi minuman di situ. Ya, itu kan orang mengambil minuman dari situ, ya kan? Kalau antum taruh mulut antum di situ kemudian minum dari situ akan mengotorinya, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dari sisi ya, ketika misalnya menuang dari ceret, sementara kita tidak tahu isi di dalam ceret itu, siapa tahu ada kotorannya atau ada binatang yang masuk ke dalam. Ya, pas kita minum langsung binatang tersebut lalat atau apa masuk ke dalam mulut, ya kan? Tapi kalau kita tuang di gelas dulu, kita tahu, kita bisa lihat airnya bersih atau tidak, ya kan? Kita minum. Nah, itu hikmahnya. Jadi dilarang minum dari mulut teko, minum dari mulut ceret itu. Tidak boleh. Jelas ini? Itu hikmahnya kenapa dilarang. Taib. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di sini juga larangan meniup ya di bejana atau di minuman kita. Nah, jadi kalau misalnya kita punya minuman, ya, kadang kan minuman kita mungkin panas, jangan ditiup. Kadang sebagian orang untuk mendinginkan ditiup. Nah, ini dilarang, ya. Kan itu sama saja kayak mengambil napas atau meniup di situ, mengeluarkan hal tersebut, itu dilarang. Kalau kita mau mendinginkan, entah kita diamkan atau kita taruh di mana yang dingin, ya kan, itu. Tapi kalau meniupnya tidak boleh. Nah, ini nasnya dilarang sama Nabi, wa ayyamfukh fis syarab. Jangan meniup di minuman, ya. Meniup di minuman tidak boleh. Jelas ini? Ini hadisnya sahih riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kemudian juga kita tambahkan di sini sedikit dari adab makan dan minum, ya. Makruh makan sambil bersandar. Nah, ini makruhnya makan sambil bersandar. Dalam hadis Abu Juhaifah dikatakan, la akulu wa ana muttaki'an wa ana muttaki'un. Aku tidak makan, kata Nabi, dalam keadaan aku bersandar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. La akulu wa ana muttaki'. Aku tidak makan sambil bersandar. Apa maknanya makan sambil bersandar? Para ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan sambil bersandar di sini maksudnya bersandar dengan tangan kiri. Jadi kita makan, tangan kiri kita bersandar di lantai. Kita bertumpuan dengan tangan kiri, baru makan. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu dari pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ada yang menyebutkan model yang lain. Ya, tapi para ulama, kebanyakan para ulama menyebutkan larangan makan sambil bersandar itu umum. Ya, semua bentuk bersandar. Yang jelas, kalau ada orang yang makan duduk sambil sandaran, entah sandaran begini baru makan, ya kan, atau nempel di dinding, ya kan, atau selainnya, entah juga bertumpu dengan tangan kirinya dengan tangan kanannya, ya, atau dua-duanya, ya. Yang jelas kapan dia bersandar, itu tidak boleh. Jelas ini, itu tidak diperbolehkan. Kalau bersandar saya tidak boleh, apalagi makan sambil tiduran, ya kan? Ini jelas tidak boleh, kecuali tentunya bagi orang yang punya uzur, bagi orang yang sakit, ya kan, namanya dia sakit, ya kan, dia tidak mampu, makan sambil tidur boleh, karena sakit kondisinya dia. Tapi kalau kita lagi sehat-sehat, maka tidak boleh, sandaran saja tidak boleh, apalagi sambil tiduran. Jelas ya? Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sebagian ulama menyebutkan hikmah kenapa dilarang, ya. Dan hal tersebut dimakruhkan, ya, hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Hikmahnya, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, karena kalau orang makan sambil senderan itu membuat perut menjadi buncit. Nah, itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar.
Ya. Kenapa dilarang? Karena itu membuat perut menjadi buncit, kata beliau. Kalau orang suka makan sambil senderan. Nah, makanya dilarang dari hal tersebut, ya. Kalau makan bagaimana? Kalau gitu sunnahnya kalau makan, duduknya bagaimana? Ya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan ada dua kaifiat yang dituntunkan, yang disunnahkan kalau kita mau makan, caranya duduknya. Bagaimana? Cara yang pertama yaitu dengan dia melipat kakinya, ya, lututnya ini, ya, ke belakang, kemudian dia duduk di atas bagian dalam kakinya. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dibayangkan. Jadi dia lipat kakinya, dua kakinya ke belakang, ya. Kemudian dia duduki bagian telapak kakinya. Nah, seperti itu. Itu yang pertama. Cara yang kedua yaitu dia dengan menegakkan kaki kanannya dia tegakkan, kemudian kaki kiri dia duduki. Ya. Nah, ini mungkin banyak yang tahu seperti ini, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diduduki. Nah, itu cara makan yang dianjurkan, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Jadi kalau mau makan seperti itu. Nah, itu jauh dari senderan. Ya, kalau dengan duduk bersila itu pun boleh, ya, bersila, asal jangan bersandar, itu tidak boleh. Wallahu taala alam bissawab. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini ada 10, ya. Kita lanjutkan yang ke-9, ya. Kata Syekh rahimahullahu taala, idza faragha min ta'amihi wa syarabihi hamidallah. Apabila seorang selesai makan dan minum, jangan lupa baca alhamdulillah. Ya, minimalnya baca alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, innallaha ta'ala la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-akalah aw yashraba syurbah fayahmadillaha 'alaiha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridha dari seorang hamba tatkala dia makan suatu makanan atau minum suatu minuman, lalu dia memuji Allah atasnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau habis makan, habis minum baca alhamdulillah, ya. Kemudian dalam hadis hasan riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man akala ta'aman summa qala alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, ini bacaannya panjangnya. Jadi kalau baca alhamdulillah selesai makan cukup. Nah, tapi yang lebih afdolnya, seperti yang disabdakan oleh Nabi di sini, siapa yang habis makan suatu makanan, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan dan memberikan rezeki kepadaku makanan ini tanpa daya dan kekuatan dariku, ya. Siapa yang membaca doa ini selesai makan akan diampuni dosa-dosanya. Keutamaannya akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Nabi, wa man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Barang siapa yang memakai suatu pakaian apa saja, pakaiannya, celananya, bajunya, ya, pakaiannya, lalu dia berdoa, ya, setelah memakai pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hada thawba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan pakaian kepadaku dan memberikan rezeki aku dengan pakaian ini tanpa daya dan kekuatanku. Kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, ya, wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah. Seorang itu, ya, dengan dia makan, berpakaian, kehidupan sehari-hari ini, ya, dosanya bisa diampuni oleh Allah. Ya, tentunya dosa-dosa kecilnya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi hasan riwayat Imam Ahmad. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, hasan riwayat Abu Daud, idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa abdilna khairan min wa idza syariba labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi warzidna min fa innahu laysa syai' yujzi min at-ta'ami wasyarabi illa laban. Ya. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian makan suatu makanan, lalu dia berdoa, Allahumma barik lana fih, ya Allah, berikanlah berkah kepadaku dalam makanan ini, wa abdilna khairan min, dan gantikanlah yang lebih baik darinya.
Ya, ini doanya kalau dia selesai makan. Dan kalau dia habis minum susu, ya, dia berdoa, Allahumma barik lana fi. Ya Allah, berkahilah aku, ya, berkahilah kami pada susu ini. Wazidna min, tambahkanlah darinya, fa innahu laisa syai' yujzi minat ta'ami wasyarabi illa laban. Kata Nabi, karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa mencukupkan dari suatu makanan dan minuman melainkan susu. Ya, melainkan susu. Hadis hasan riwayat Imam Abu Daud. Nah, ini menunjukkan kepada kita para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dari doa-doa yang boleh kita ucapkan selesai kita makan. Minimal tadi mengucapkan alhamdulillah selesai makan. Ini zikir-zikir kadang ya sepele, mudah, tapi kadang banyak kita lupa untuk mengucapkannya. Ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini juga hadis yang lain, ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'at ma'idatuh qala. Rasulullah SAW itu kalau hidangan makanan sudah diangkat, sudah mau dibereskan, Nabi bersabda, Nabi berdoa, Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi kafana wa awina ghairu makfin wala makfurin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Nabi berkata begini, apabila selesai makan dan hidangan sudah diangkat, sudah diberes-bereskan, Alhamdulillahi hamdan katsira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Tayyiban, pujian yang baik, mubarakan fi, yang diberkahi. Alhamdulillahilladzi kafana. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kami, wa awana, ya, dan telah menghilangkan dahaga kami, ghairu makfiin, ya. Tidak bukan nikmat yang tidak dianggap, wala makfurin, tidak pula dikufuri, wala muwadda'in, tidak pula ditinggalkan, wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak dibutuhkan oleh Rabb kita azza wa jalla. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini doa-doa ya yang kita bisa ucapkan, ya, bisa dipilih apa yang kita mudah untuk menghafalkannya dari doa-doa selesai makan. Intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala selesai makan, ya. Kemudian yang terakhir, adab yang ke-10, alla ya'ibat ta'am wastihbabu madhih. Tidak mencela makanan, ya. Dan sunnahnya memuji makanan. Jangan makanan itu jangan dicela. Ya, walaupun misalnya kita tidak selera dengan makanan itu, jangan dicela, ini makanan, saya nggak suka ini, betul-betul jelek ini makanan. Jangan dihina. Makanan tidak boleh dihina. Itu nikmat dari Allah. Ya, tidak boleh kita hinakan. Jelas ya? Baik, di sini dikatakan Abu Hurairah berkata, qala Abu Hurairah, ma'aba Rasulullah SAW ta'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencerca makanan. Nabi tidak mau mencerca makanan. Inishtahahu akalah. Kalau Nabi pengen makanan itu, Nabi makan. Wa illa tarakah. Kalau Nabi tidak mau, Nabi tinggalkan tanpa harus mencela. Jadi makanan itu tidak boleh dicela. Jadi kalau misalnya kita tidak suka, ya sudah, tinggalkan. Jangan dicela-cela itu makanan. Ini makanan ini, pokoknya seakan-akan dia mencela dan menghinakan itu makanan. Ya, kalau kita tidak selera makan, orang lain akan makan, ya kan? Nah, maka ini dari adab, ya, tidak boleh mencerca makanan. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, sahih Muslim, Nabi SAW, ya, sa'ala ahlahu al-udum, ya. Nabi pernah bertanya kepada sebagian istrinya lauk pauk untuk dimakan. Faqalu ma indana illa khallun. Kata istri Nabi, kami tidak punya ya Rasul kecuali cuman cuka saja. Fada abih, Nabi minta cukanya. Faja'ala ya'kul, Nabi langsung makan cuka tersebut, ya. Wa yaqul, lalu Nabi berkata, ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah cuka. Ni'mal udmu al-khal. Sebaik-baik lauk pauk adalah dengan cuka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini wallahu taala alam bisawab. Ini secara ringkas, ya, adab makan dan minum yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim. Dan sekali lagi, ini dari perkara-perkara yang dituntunkan di dalam agama kita, ya. Manakala seorang mengamalkannya, maka tentu saja akan berbuah pahala, ya, akan mendapatkan ampunan seperti yang tadi kita sebutkan. Selesai makan, berdoa dengan doa yang dengannya Allah akan ampuni dosa-dosa kita, ya. Dan tentu saja dengan kita menerapkan adab-adab ini, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, insya Allah akan semakin mendatangkan keberkahan pada diri kita,
Ya, semoga bermanfaat ya, dan kita semuanya bisa mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.